Jumpa kembali bersama Cucu Luther di sini. Shalom. Semoga Tuhan memberkati setiap aktivitas kita. Amin. Nah, ini kali ini lagi rame nih, Cucu mau mengajak kita semua untuk melihat postingan di Twitter ya, Imam Syuhada Official. Imam Syuhada underscore official gitu. Dia memposting poster ya, poster atau meme poster lah. Ini postingannya berbunyi ini seperti yang terlihat di layar kita ya. Ada tulisan besar, kenapa setelah lewat Natalan sering banyak bencana alam? Coba renungkan firman Allah Ta'ala berikut ini ya. Ini adalah huruf Arabnya ya, dari surah Maryam ayat 88 sampai 91. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh kalian telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh. Dalam kurung, ini dalam kurungnya lucu juga, ini ada dalam kurung, padahal di tulisan Arabnya nggak ada itu dalam kurung gitu ya, seperti karena ucapan kufur itu, karena mereka menganggap dalam kurung Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Di bawahnya ini, ya Allah jagalah kami di atas hidayah tauhid dan sunnah, selamatkanlah kami di dunia dan akhirat, amin. Ya, ini postingan ini kemudian sudah dihapus dan mereka membuat postingan baru yang mengatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas share-sharean postingan yang sudah dihapus itu dan komen-komen yang atau reaksi atau respon terkait dengan postingan tersebut. Menurut Cucu ini adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab begitu kan. Mereka sudah membuat postingan dengan sengaja, tahu dan mau, ini udah dibikin di desain poster seperti ini, menyusun poster seperti ini lalu menghapus, dan efek yang ditimbulkan mereka mengatakan tidak tahu menahu, tidak bertanggung jawab. Itu adalah perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab sama sekali gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ini disinilah terlihat kepicikan mereka gitu kan. Mereka menghubung-hubungkan Natal yang merupakan salah satu momen iman dalam hasanah orang Kristen dengan bencana alam gitu. Jadi ini namanya framing. Mereka memframing bahwa setelah Natal, kenapa setelah Natal banyak terjadi bencana alam, lalu dihubungkan dengan ayat ini yang surah Maryam tersebut gitu kan. Itu mereka mengatakan, ini mereka memframing bahwa karena orang Kristen yang memframing bahwa Tuhan mempunyai anak, lalu gara-gara itu Tuhan jadi murka dan kesialan menimpa bumi dengan bencana-bencana alam gitu. Ini adalah framing terkonyol, paling konyol dan orang Jawa bilang apa, digatok-gatok ke, dihubung-hubungkan, yang padahal ini tidak ada hubungannya sama sekali gitu. Karena bencana alam ya, ini sekarang kan lagi musim pancaroba, lagi La Nina juga gitu kan, banjir. Pertama kalau untuk banjir ya karena curah hujan tinggi, karena sekarang sedang La Nina. La Nina apa El Nina ya? La Nina. Sedang La Nina. Kalau El Nino itu kering ya. La Nina. Jadi curah hujannya tinggi dan wajar saja terjadi banjir. Lalu soal gempa bumi, ya wajar juga terjadi gempa bumi di Indonesia, karena Indonesia ini merupakan cincin vulkanis gitu. Jadi merupakan lempeng-lempeng tektonik. Jadi wajar saja terjadi pergeseran lempeng-lempeng itu dan menyebabkan terjadinya gempa bumi. Tidak ada hubungannya dengan keimanan orang atau apa. Ini bencana alam memang wajar terjadi di Indonesia, karena Indonesia merupakan daerah yang berada di atas jalur lempengan-lempengan bumi. Jadi yang sebenarnya karena wajar, jadi
wajar karena merupakan daerah rawan bencana. Jadi yang harus ditekankan oleh dan dipahami oleh masyarakat luas adalah antisipasi bencana. Kalau banjir, kalau gempa ya mungkin antisipasinya bagaimana cara kita mengevakuasi diri saat terjadi gempa gitu kan, untuk meminimalisir terjadinya korban jiwa yang banyak gitu. Kalau banjir, curah hujan tinggi, ya kita bisa mengantisipasinya dengan apa? Dengan tidak melakukan membuang sampah sembarangan sehingga aliran air menjadi tersendat, atau mengeruk dasar sungai yang mengalami pendangkalan. Itu langkah antisipasi yang bisa kita lakukan, dan ini tidak ada hubungan dengan agama seseorang atau agama suatu kaum, tidak ada hubungan sama sekali gitu. Ini apa-apa nih memposting yang seperti ini gitu. Ini namanya manusia tidak bertanggung jawab kalau cucu lihat ya. Selain itu juga apa ya, ini juga menggambarkan bahwa mereka memang tidak paham soal Tritunggal. Kalau mau paham soal Tritunggal nanti cek di channel cucu ya. Nanti buka di playlist yang umum aja. Nanti di situ ada penjelasan yang detail mengenai Tritunggal dan berdasarkan dalil-dalil Alkitab gitu. Ya, judul videonya penjelasan Tritunggal yang Alkitabiah. Silahkan cek di situ dan belajar dari situ dengan berpedoman pada Alkitab. Karena memang dasar teologisnya orang Kristen ya disusun dari awal sampai akhir halaman-halaman Alkitab itu gitu. Ini mereka tidak paham apa-apa, sok tahu, sotoy, sok nyolot, menggunakan interpretasi mereka yang sempit, yang tidak tahu apa-apa dan menghubungkan dengan bencana alam. Ini manusia-manusia seperti ini adalah manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Harusnya diproses ini, kalau cucu lihatnya harusnya diproses dalam artian publik memberikan tekanan kepada mereka gitu. Ya terserah mau dibawa ke polisi juga, tapi menurut cucu terlalu jauh ya. Tapi publik harus melihat bahwa ini adalah perbuatan orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menyebarkan sesuatu poster seperti ini yang menyenggol, menyindir-nyindir penganut kepercayaan lain di Indonesia. Lalu setelah itu mereka hapus postingan itu dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas reaksi yang ditimbulkan dari share-sharean poster tersebut gitu. Ini kurang ajar namanya kalau seperti ini gitu. Orang manusia tidak bertanggung jawab gitu. Aduh, pagi-pagi bikin cucu emosi aja nih. Enggak, ini udah siang ya. Udah siang. Udah 10.39. Cuma karena cuacanya lagi mendung, habis hujan, jadi kelihatannya masih pagi. Ya, sudah berapa menit? Sudah 8 menit nih. Mungkin untuk sementara sekian dulu ya. Semoga kita umat Kristen dari hari ke hari semakin rendah hati, selalu bersandar kepada Tuhan, dan terus berikhtiar untuk berbuat baik. Semoga Tuhan memberkati kita. Jangan lupa like video ini, komen, lalu share juga video ini. Dan bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.